Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana di program One on One spesial Ramadan. Dan tentu saya sangat terhormat dan senang sekali dapat berbincang kali ini dengan tokoh Muslim. Beliau merupakan intelektual Muslim sekaligus pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang akrab disapa Gus Yahya. Assalamualaikum Gus. Senang sekali bisa berbincang dengan Gus dan Gus meluangkan waktu bersama Kompas TV kali ini. Gus, ini terkadang ya, di setahun, tiap tahun tuh Ramadan selalu bergulir, tapi publik banyak bertanya ketika PBNU kerap sama dengan pemerintah dalam penentuan satu Ramadan dan satu Syawal, namun kerap berbeda dengan organisasi Muhammadiyah. Ini selalu kerap diperbincangkan, padahal kita selalu tahu gitu. Nah, bagaimana pandangan Gus mengenai ini? Buat kami di lingkungan NU ini hal yang normal, yang sudah lazim, bukan hanya dalam soal Ramadan atau Syawal saja, tapi juga dalam banyak hal menyangkut peribadatan. Sudah biasa di dalam khazanah wacana keagamaan di lingkungan NU itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam hal keagamaan itu ada berbagai macam mazhab yang sama-sama diakui dan orang boleh memilih. Jadi, semua tinggal soal milih saja. Dan terkait dengan pemerintah ini karena sekian puluh tahun yang lalu memang ada kesepakatan bahwa pemerintah menentukan awal Ramadan, membuat keputusan tentang awal Ramadan dan tentang Idul Fitri, dan dibuatkan forumnya di antara ormas-ormas Islam dan sebagainya. Saya kira itu saja. Nah, kalau soal sama atau tidak sama, kebetulan saja saya kira ya dulu biasa juga NU berbeda dengan pemerintah. Saya kira ini soal kebetulan, namanya juga pemerintah. Saya kira membuat penetapan itu sebagai hasil diskusi di antara para ulama dan para pimpinan ormas, sehingga ya saya kira menurut saya sejauh ini semuanya masih normal saja ya Gus. Biasa, normal saja. Namun apakah ada wacana untuk menyamakan persepsi mengenai penentuan satu Ramadan dengan seluruh organisasi Islam dan pemerintah gitu? Persoalannya bukan soal itu, tapi perlu apa tidak? Gitu. Perlu apa tidak? Sama itu perlu apa tidak? Apakah perlu sama atau tidak? Ya. Dan selama ini ada kelompok-kelompok yang juga sangat berbeda, kadang-kadang malah ada yang mendahului sampai seminggu. Secara dalam konteks konstruksi kenegaraan, konstruksi kepemerintahan, saya kira ya tidak ada yang bisa dilakukan terkait itu ya. Nah, sejauh tidak mengganggu kegiatan atau suasana kemasyarakatan secara umum, saya kira tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Berbeda pun tidak masalah. Dalam soal lain kita berbeda terus loh selama ini. Berarti prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu melekat ya Gus ya. Berbeda tapi biasa saja ya. Hal-hal yang wajar ya Gus ya. Yaitu saya kira nilai dasar yang menjadi pondasi dari keberadaan kita sebagai satu bangsa, itu bahwa kita ini menyadari, mengakui, mengapresiasi kebinekaan yang ada di dalam masyarakat itu sebagai kenyataan, tetapi kita berikrar untuk selalu
bersama, bersatu dan sebagai satu bangsa. Saya kira itu. Gus, kita kenal bahwa PBNU sangat toleran. Beberapa kegiatan keagamaan umat lain terlibat. Begitupun sebaliknya, umat lain terlibat apabila memasuki bulan Ramadan, apalagi memasuki Idul Fitri. Fenomena kemarin, Gus, ada war takjil. Masyarakat non-Muslim berburu takjil. Bagaimana pandangan Gus mengenai ini untuk toleransi ke depan? Apakah semakin baik bangsa ini dalam hal tersebut atau ada hal-hal yang menurut Gus ini agak menurun atau seperti apa? Ya, kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi seperti itu saya kira bagus sekali. Itu sangat positif bagi kehidupan bermasyarakat kita dan sesuatu yang harus terus-menerus kita kaitkan dengan ingatan bahwa kita ini sebagai bangsa sudah bersepakat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa kesatuan ini. Karena kita sudah bersepakat untuk mendirikan Indonesia ini sebagai negara kesatuan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sendi-sendi Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang terus-menerus harus kita ingatkan kepada masyarakat, karena harmoni, kebersamaan, kerukunan di dalam masyarakat ini menyangkut nasib masa depan kita bersama. Kita hanya bisa bertahan sebagai masyarakat apabila kita mampu menjaga kesatuan, persatuan, menjaga kerukunan, dan seterusnya. Nah, memang dari waktu ke waktu selalu saja ada tantangan. Ada tantangan-tantangan. Ya, karena ya, orang sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang toleran, bangsa yang harmonis dan seterusnya. Tapi harus kita ingat bahwa itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit dan lalu akan mapan selama-lamanya. Tapi ini adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Dulu para pendahulu kita memperjuangkannya secara habis-habisan untuk terwujudnya kesatuan dan kerukunan itu. Dan dari waktu ke waktu kita juga harus terus bergulat untuk memeliharanya. Jadi ini bukan sesuatu yang ada ungkapan, bukan sesuatu yang taken for granted. Ya, kita tinggal terima saja, tapi ini sesuatu yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Artinya kita harus ada upaya merawat hal tersebut. Ya. Karena kalau kita menuruti impuls-impuls perpecahan di sana-sini, karena realitas keragaman tadi. Realitas keragaman itu kan dengan sendirinya juga akan melahirkan impuls-impuls untuk saling bertentangan satu sama lain. Nah, itu sesuatu yang harus kita terima, memang boleh, tetapi harus pada saat yang sama kita jaga jangan sampai merusak kerukunan, kebersamaan, persatuan, dan seterusnya itu. Berarti ada upaya merawat, tapi kita tetap menjaga dari impuls-impuls tersebut ya Gus. Gus, bagaimana dengan wacana pembelajaran di bulan Ramadan? Gus sempat berkomentar soal itu. Kan tidak semua di Indonesia ini masyarakatnya Muslim semua, Gus. Bagaimana soal hal tersebut? Ya, kalau dalam wawasan NU, Ramadan itu bulan berkah, bulan yang kalau digunakan untuk apapun hal yang baik, maka
manfaatnya akan berlipat karena keberkahan Ramadan itu. Sehingga dalam tradisi NU misalnya Ramadan itu selalu semua hal dilakukan lebih dari biasanya. Mulai sholat bisa terawih saja sampai 23 rakaat gitu kan. Di pesantren-pesantren itu juga kegiatan belajar mengajar itu jadi jauh lebih banyak. Ya. Itu praktis di pesantren itu kegiatan mengaji kitab-kitab itu dilangsungkan mulai ba'da subuh sampai menjelang sahur. Ada saja. Dan santri itu ya sekuatnya punya ikut karena dilipatkan karena ingin memanen sebanyak mungkin berkah dari Ramadan. Itu perspektifnya NU. Nah, sekarang bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat kita sebagai bangsa Indonesia ini? Nah, saya kira frame-nya adalah frame tentang bahwa masyarakat kita juga punya tradisi yang kurang lebih senada dengan itu. Senada, menganggap bahwa Ramadan istimewa, bahwa Ramadan harus dimanfaatkan untuk beribadah, untuk kegiatan keagamaan yang lebih banyak. Nah, enggak apa-apa saya kira apabila kemudian misalnya pemerintah membuatkan semacam bingkai yang menampung atau melayani tradisi kemasyarakatan itu. Saya kira itu sesuatu yang boleh dan saya kira baik sekali dilakukan, termasuk ketika menyangkut kegiatan-kegiatan pendidikan. Ya. Nah, sehingga saya kira bagus apabila pemerintah kemudian bisa membangun satu bingkai yang memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar Muslim untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat yang memang menjadikan Ramadan ini sesuatu yang khusus. Nah, terkait dengan mereka yang non-Muslim, saya kira mereka juga bisa disediakan bingkai alternatif, ya, atau dimanfaatkan untuk lebih memperkuat semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan itu, yang itu bisa dikreasi sedemikian rupa. Nah, yang pada dasarnya sebetulnya bahwa ini bukan soal, memang ini soal Ramadan ini terkait dengan ajaran Islam. Yes. Tapi bagi Indonesia, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, Ramadan ini saya kira sudah menjadi bagian dari budaya. Sudah menjadi bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Termasuk Idul Fitrinya. Kita tahu yang mudik bukan cuma umat Islam. Semua yang berlebaran, semua orang berlebaran. Ini bagian dari budaya. Sehingga menurut saya wajar saja kalau kemudian pemerintah membangun satu kerangka untuk melayani bahkan memanfaatkan momentum budaya ini untuk sesuatu yang lebih yang produktif bagi kehidupan berbangsa bernegara ini. Itu sebabnya ketika saya ditanya tentang apakah perlu libur selama Ramadan atau tidak, ya buat saya bukan soal libur dan libur gitu. Tapi kita bikin kerangka apa untuk Ramadan ini. Ya. Gitu. Yang tadi garis bawahi produktif itu. Yang produktif itu. Produktif baik untuk, ya kalau kita bicara soal pendidikan, produktif baik untuk pelajar maupun untuk kehidupan bangsa secara keseluruhan. Saya kira itu bisa dipikirkan. Baik, Gus, tentu bulan Ramadan terkait dengan religiusitas, moral, etika. Bulan yang memang menjadi momentum untuk mempelajari hal tersebut.
dalam dewasa ini, Gus, kita kerap melihat atau dipertontonkan hal-hal yang di luar nalar terkait dengan moralitas, etika. Apa yang terjadi dengan bangsa ini terkait moral? Apakah terjadi kemerosotan atau seperti apa? Ya, menurut saya karena memang ada satu dinamika transformatif yang begitu cepat, yang fenomena utamanya adalah persentuhan yang lebih intens dengan dunia luar, dalam tanda kutip ya, dengan dunia luar. Di luar lingkungan budaya kita, dengan globalisasi, dengan revolusi teknologi informasi ini semua, sehingga masyarakat kemudian juga mengalami dinamika transformasi nilai-nilai. Apa yang dulu ya, kalau yang dulu buat masyarakat masih merupakan nilai yang kuat, yang semua orang secara mental terikat dengan nilai-nilai itu. Nah, dengan dinamika baru yang kita alami sekarang, transformasi budaya, persentuhan nilai-nilai dan sebagainya, banyak hal memang berubah, termasuk katakanlah kesetiaan kepada nilai-nilai tradisional. Itu saya kira juga berubah karena orang kemudian bersentuhan dengan masyarakat yang lain dengan nilai yang berbeda, membuat perbandingan, memilih sendiri dan seterusnya. Saya kira itu satu yang wajar, yang kita tidak perlu khawatir apabila kita punya konstruksi hukum yang jelas dan efektif. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditentukan oleh hukum, dan hukum itu diterapkan dengan efektif. Ada enforcement, ada penerapan hukum yang efektif dan disiplin dan imparsial, ya, tidak memihak, artinya setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum, setara di hadapan hukum. Saya kira itu tidak akan ada masalah apabila kita mampu membangun satu konstruksi hukum yang dibutuhkan untuk memelihara integritas sosial dari seluruh masyarakat bangsa ini. Integritas sosial justru yang memang harus diupayakan, ya. Dan satu-satu cara dengan sistem hukum. Tidak ada cara yang lain. Karena di tengah masyarakat ini ada kelompok yang berbeda-beda dengan pikiran berbeda-beda. Nah, kita harus punya ukuran yang sama untuk semua orang, dan ukuran yang sama itu hanya bisa diselenggarakan melalui sistem hukum. Sistem hukum yang baik tentunya, Gus. Gus, lalu bagaimana langkah PBNU untuk mengantisipasi tantangan-tantangan ini terkait moral, etika masyarakat yang justru dewasa ini yang tadi Gus bilang bahwa ada terjadi pergeseran karena ada globalisasi, ada reformasi teknologi informasi. Bagaimana langkah-langkah PBNU untuk mengantisipasi hal tersebut? Yang sekarang sedang kami upayakan dengan prioritas yang cukup besar adalah membangkitkan kembali kesadaran dan ingatan bersama tentang konsensus kita sebagai bangsa. Sebetulnya kalau toleransi itu adalah, saya sendiri selalu percaya bahwa kita ini punya budaya toleran yang asli. Asli memang budaya toleran kita itu yang tumbuh selama berabad-abad sejak sebelum ada negara, sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, tetapi konstruksi masyarakat kita saat ini
ini sebetulnya dibangun di atas landasan konsensus bersama. Ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, kemudian bersepakat bahwa negara ini didirikan di atas dasar Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama, bukan negara katakanlah yang didasarkan pada ideologi sempit seperti komunisme atau yang lain, tapi negara kesatuan dari semua warga bangsa yang bersepakat dalam konsensus itu. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa ini semua konsensus, maka keseluruhan konstruksi kehidupan berbangsa ini merupakan turunan dari konsensus itu. Sistem hukumnya, tatanan masyarakatnya, ini harus merupakan turunan dari konsensus yang kita sepakati bersama itu. Nah, maka kita pertama-tama harus selalu merujukkan berbagai macam tatanan yang hendak kita bangun, termasuk ya, detail dari aturan-aturan hukum dan lain sebagainya, harus kita rujukkan kepada konsensus dasar itu. Selalu harus dirujukkan. Harus dirujukkan ke sana dan harus jelas itu kaitannya gitu. Ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak bisa dihubungkan dengan konsensus gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, selebihnya ya soal bagaimana masyarakat ini memelihara harmoni dan integritasnya dalam kehidupan bersama. Nah, NU dalam hal ini selama ini sebetulnya sudah menjalankan peran untuk menyangga integritas sosial itu, ya, untuk terus mempromosikan kerukunan, toleransi dan sebagainya pada tingkat masyarakat, Nah, karena ada banyak hal yang tidak selalu bisa diatur dengan hukum. Ada sesuatu yang tidak bisa diatur dengan hukum. Iya, misalnya menghormati orang tua, menghormati tetangga, ya, misalnya itu hal-hal yang tidak selalu harus atau bisa dibuatkan konstruksi hukumnya. Nah, itu menjadi tugas masyarakat sebetulnya. Saya ingat sekali dulu Gus Dur pernah mengatakan ada pemerintah, ada masyarakat. Ada tugas pemerintah, ada tugas masyarakat. Tugas pemerintah adalah menegakkan hukum. Tugas masyarakat adalah mengatasi berbagai macam persoalan karena perbedaan-perbedaan di antara mereka melalui mekanisme kemasyarakatan. Melalui mekanisme kemasyarakatan. Tidak harus melibatkan negara. Jadi biarkan masyarakat ini membangun sendiri upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bersama itu. Dan NU hadir di situ. Nah, NU punya beban sebetulnya. Kami menganggapnya sebagai tanggung jawab untuk secara deliberate, secara sungguh-sungguh, secara sengaja mengembangkan strategi untuk menjalankan peran itu. Nah, itu sebabnya sekarang kami juga melakukan macam-macam konsolidasi terkait tata kelola kader dan lain sebagainya supaya kami bisa menjalankan peran itu secara lebih sistematis. Karena ini tanggung jawab, kami menganggapnya sebagai tanggung jawab NU sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai tugas berarti, Gus? Ya. Gus, kita kenal bahwa PBNU ini memiliki ribuan pesantren. Ribuan pesantren. Lalu bagaimana, Gus, PBNU ini mengupayakan agar pesantren-pesantren ini di tengah
era sekarang, tentu perubahan zaman terus, tapi tetap eksis pesantren-pesantren ini. Bagaimana PBNU, langkah-langkah PBNU untuk mengupayakan itu? Ya, NU ini sudah lebih 100 tahun ya. Tahun ini kami memperingati hari lahir yang ke-102 menurut kalender Hijriah. Dan dalam 100 tahun ini kami mewarisi inisiatif-inisiatif yang begitu banyak. Ya. Kita sekarang tercatat kami mencatat ada lebih dari 26.000 pesantren ada di lingkungan NU sendiri. Di luar lingkungan NU ada banyak juga, tapi yang di lingkungan NU itu ada 26.000 pesantren, ada sekitar 15.000 sekolah madrasah, ada 13.000 PAUD, Raudhatul Atfal, pendidikan anak usia dini, ratusan perguruan tinggi. Ini sesuatu yang kami warisi sekarang. Dan hampir setiap lembaga yang ada itu merupakan inisiatif-inisiatif independen. Inisiatif independen dari pribadi-pribadi atau ya kelompok-kelompok terbatas di lingkungan NU. Bukan sesuatu yang memang didesain oleh organisasi sejak awal. Lahir begitu ya, saja. jadi mereka membuat inisiatif-inisiatif pribadi. Banyak juga inisiatif-inisiatif yang sudah dimulai lebih 100 tahun sebelum NU didirikan. Itu juga cukup banyak. Ya. Nah, selama ini karena merupakan inisiatif-inisiatif independen, ya mereka merdeka untuk menyelenggarakan inisiatif-inisiatif itu sesuai dengan ya apa yang mereka inginkan masing-masing. Nah, tapi karena jumlah yang begitu banyak, kemudian juga segmen masyarakat yang terkait atau terlayani dengan inisiatif-inisiatif itu juga besar sekali. Hari ini misalnya tercatat ada sekitar 5 juta orang santri yang tinggal di pesantren misalnya. Ini kan segmen yang luas sekali. Maka sebetulnya kami berpikir kita butuh satu kerangka untuk mengelola ini secara bersama-sama. Itu yang kemudian untuk sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir kita tahun ini, kami memperkenalkan wacana tentang perlunya governing system untuk inisiatif-inisiatif independen itu. Supaya ini semuanya bisa menjadi satu sistem bersama, ada sistem bersama yang menaungi sekian banyak inisiatif independen itu. Nah, governance system itu berarti kita mengembangkan standar, mengembangkan regulasi, ya, dan bila mana perlu enforcement penerapan regulasi itu dengan satu dan lain cara. Nah, sebetulnya kami juga berharap bahwa pemerintah juga terlibat, ya, masuk ke dalam isu ini, ya, karena pemerintah punya wewenang paksa, ya. Kalau NU kan enggak. NU mungkin yang bisa dilakukan untuk enforcementnya ya dengan melakukan insentif bagi yang mengikuti sistem. Ya. Kalau tidak mau ya tidak kami berikan insentif misalnya, bisa begitu. Tapi pemerintah bisa melakukan, bisa membuat kerangka paksa lah ya, dengan hukum dan lain sebagainya, regulasi itu. Nah, itu sebetulnya yang kami sedang kembangkan sekarang. Ya terus terang kami harus mulai inisiatif dari sangat awal, karena belum pernah selama ini ada upaya sistematis untuk itu. Baru kita mulai sekarang. Nah, kita mulai dengan inisiatif untuk membangun platform data bersama. Ya, yang mau tidak mau harus kita lakukan secara digital. Nah, makanya karena sekian banyak, 5 juta orang dikelola secara manual kan tidak mungkin. Ini semuanya sangat banyak. Harus digital gitu makanya. Nah, ini menyangkut ini Gus. Karena kita belakangan ini justru banyak sekali terjadi kasus-kasus, mohon maaf, pelecehan di pesantren. Tentu ini kita tidak
menginginkan hal tersebut. Artinya bagaimana Gus memandang kasus tersebut terjadi di pesantren gitu? Ya karena tidak ada standar. Tidak ada standar. Tidak ada standar, tidak ada sama sekali standar. Ya, orang pokoknya bisa membuat kegiatan pengajaran agama dan kemudian menerima santri dan tidak ada standar. Sebetulnya kan idealnya kita punya standar infrastruktur misalnya, bahwa satu kompleks bangunan dengan ukuran tertentu itu hanya layak untuk menampung sekian orang misalnya. Mestinya kan idealnya harus standar itu, bahwa pengajar atau pendidik di pesantren harus punya standar kualifikasi tertentu. Itu seharusnya mestinya harus ada, tapi selama ini tidak pernah ada gitu. Itu masalahnya, sehingga ya sekian banyak orang membuat pesantren dan pesantren berjalan, kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Bahkan pesantren-pesantren yang tua itu sendiri ya sebagian karena alasan tradisi, yaitu tradisi untuk tidak boleh menolak santri misalnya ya. Itu menjadi sangat overload. Pesantren besar seperti Lirboyo Kediri misalnya, yang santrinya sekitar 20.000 dengan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga satu kamar 4 kali 4 meter itu diperuntukkan misalnya untuk 60 sampai 70 orang, sehingga hanya dijadikan tempat untuk meletakkan barang-barang, sementara santri tidur di sembarang tempat, di masjid, di emper-emper kelas dan lain sebagainya, karena keterbatasan infrastruktur. Nah banyak juga yang demikian, banyak yang pesantren misalnya yang karena tidak mampu membangun infrastruktur misalnya, santrinya masih tinggal serumah dengan kiainya misalnya. Hal begini banyak terjadi. Nah ini memang kita butuh upaya besar, butuh sumber daya besar untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan buat saya tidak ada pilihan selain dengan membangun governing system tadi. Langkah tersebut yang diyakini. Itu yang kalau kita menyelesaikan masalah secara mendasar. Nah tapi hal yang sekarang terjadi kan tidak bisa nunggu. Bangun governing system ini kan upaya yang butuh waktu lama. Baik. Tapi hal yang sekarang, masalah-masalah yang sekarang muncul tidak bisa nunggu, maka kami juga harus mengadres ini segera. Caranya dengan berupaya melakukan konsolidasi di antara pesantren-pesantren itu untuk mengangkat isu ini dalam pembicaraan dengan mereka. Nah, prinsipnya adalah buat kami adalah bagaimana membicarakan masalah itu dengan jujur. Ini loh ada masalah, gitu loh. Masalahnya seperti ini. Kita tidak perlu menutup-nutupi, ya, tidak perlu segan untuk bicarakan karena masalah jelas ada. Ya, prinsip dasarnya masalah itu baru bisa diatasi kalau diakui. Kalau masalah tidak diakui, ya tidak ada aja. Cara untuk mengatasinya. Penyakit itu ada obatnya kalau diakui. Kalau tidak diakui, kalau tidak diakui, ya nggak diobati kan begitu. Kira-kira begitu. Nah ini yang sekarang sedang melakukan. Sekarang kita melakukan kegiatan yang cukup masif untuk berkeliling ya, di seluruh Indonesia ini, membuat forum-forum di antara pesantren-pesantren. Kami tidak mengadakan forum besar yang masif, kecil-kecil supaya pesan-pesan itu tersampaikan secara intens. Ya. Ini sekarang yang sedang kami lakukan. Selebihnya menurut kami ya sudah masalah hukum saja bagaimana. Gitu. Ya. Memang terjadi pelanggaran hukum ya sudah. Gitu. Itu soal hukum. Gitu. Baik. Yang tadi Gus bilang bahwa ada persoalan hukum, ada persoalan kemasyarakatan. Kemasyarakatan, ya. Baik. Gus, tentu bicara tentang masyarakat nih Gus. Ini publik lagi-lagi di media sosial banyak yang bertanya-tanya, bahkan menuding bahwa organisasi GP Ansor kerap membubarkan pengajian, Gus. Sebenarnya bagaimana itu, Gus? Apakah itu tudingan saja? Ya,
Ya biasanya itu terjadi karena ada semacam prolog dari ketegangan yang muncul di lapangan gitu ya. Nah, selama ini Ansor itu memang menjadi komunitas yang kurang lebih bersifat bagaimana mengatakan dalam bahasa Indonesia, bersifat casual ya, dengan ikatan yang kurang lebih longgar, dan mereka lebih banyak, cenderung lebih banyak terdorong oleh suasana lokal di tempat masing-masing, sehingga ketika di situ ada ketegangan mereka bereaksi. Nah, seringkali juga ini terjadi begitu saja, sehingga kita memang harus mengadresnya kemudian. Nah, dalam banyak peristiwa yang sudah terjadi, ya, ada hal-hal yang sifatnya menurut saya setelah kami evaluasi, sebetulnya upaya untuk mencegah ketegangan lebih besar gitu, karena sebelumnya sudah ada prolog. Nah, tetapi tentu saja kami juga harus berupaya supaya komponen-komponen organisasi di lingkungan NU ini, termasuk Ansor ini, bisa dikelola secara lebih sistematis, secara lebih berdisiplin, ya, sehingga tindakan-tindakan yang merupakan inisiatif dari bagian-bagian komponen itu tidak sampai menimbulkan masalah ke depan. Ya. Nah, saya kira itu kalau ada misalnya yang dilaporkan orang tentang pembubaran pengajian dan sebagainya, saya kira ada persepsi di lingkungan setempat tentang potensi ketegangan yang lebih meluas, sehingga kemudian mereka bertindak. Nah, terus terang saja sejauh ini memang atau sebelum ini belum ada mekanisme yang efektif yang bisa mengelola semua ini secara lebih tertib. Ya. Tapi kita terus melakukan upaya-upaya untuk konsolidasi organisasi, sehingga ke depan semua yang dilakukan sampai ke tingkat, ke level yang paling bawah, di paling akar rumput, itu semuanya bisa terkoordinasikan dengan lebih baik. Baik. Gus, kali ini kan pemerintahan baru. Tentu PBNU selalu mengawal, hadir, terlibat. Bagaimana sinergitas PBNU dengan pemerintahan, terutama program-program pemerintahan baru kali ini? Pemerintahan itu punya dua dimensi sekurang-kurangnya yang punya sentuhan langsung kepada masyarakat ya. Yang pertama dimensi politik, bahwa pemerintah itu lahir karena dukungan politik, dan supaya bisa berjalan dengan efektif harus memelihara dukungan politiknya. Ini. Dan dukungan politik itu berarti ya dukungan politik di tengah persaingan politik, di tengah kompetisi politik. Ini dimensi yang pertama. Dimensi kedua, bahwa pemerintah pasti, siapapun pemerintahnya, pasti membangun agenda-agenda untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan, kesentosaan rakyat dan masyarakat. Itu dimensi yang kedua. Nah, NU harus hadir dengan kedudukan yang patut ya, dalam dua dimensi ini. Terkait dengan dimensi politik, NU harus menghadirkan diri sebagai
penyangga keutuhan bersama di tengah kompetisi yang ada, karena seringkali kompetisi itu menimbulkan pertentangan yang tajam. Nah, maka saya selalu ulang-ulang juga bahwa NU tidak boleh menjadi pihak dalam kompetisi politik. Partisan menurut Gus? Tidak boleh menjadi partisan, Okay. tidak boleh menjadi partisan NU ini. Nah, ini bukan hal yang mudah. Karena bukan hanya soal bahwa NU menyatakan mendukung partai ini atau partai itu. Bukan hanya soal itu. Bukan hanya soal NU mendukung calon ini, calon itu. Bukan hanya soal itu saja. Tapi dalam isu-isu yang punya dimensi politik, NU ini harus mengukur keterlibatannya sedemikian rupa sehingga tidak terlibat di dalam pertarungan politiknya itu sendiri. Menjaga diri. Harus menjaga diri, karena kalau tidak, maka ya NU lalu bisa dengan mudah menjadi wahana konsolidasi politik karena besarnya konstituensi itu, karena masyarakat komunitasnya yang besar sekali. Nah, maka selalu saya sampaikan kepada kader-kader NU di setiap kesempatan, terutama ketika terjadi momentum politik, bahwa artikulasi NU, kehadiran NU harus difokuskan pada upaya pendidikan publik. Jadi kalau NU membuat pernyataan publik mengenai satu isu, maka arahnya harus merupakan pembelajaran, edukasi publik, bukan pernyataan pemihakan politik. Baik. Jadi misalnya kalau ada satu isu, karena seringkali kita lihat juga dalam pembicaraan terkait politik ya, kadang-kadang orang tidak terlalu peduli pada detail, tidak peduli pada seluk-beluk dari isu yang sedang dibicarakan. Yang dipedulikan adalah ikut pihak sana atau pihak sini, gitu. Betul. Ikut pihak yang setuju atau pihak yang tidak setuju, kan hanya itu. Nah, saya kira NU tidak boleh seperti itu. NU harus berusaha menggali masalah-masalah itu lebih dalam dan mengajak masyarakat mendiskusikan secara lebih dalam, sehingga semua orang jadi ngerti ini seluk-beluk masalahnya apa gitu. Dan orang baru kemudian silahkan membuat pilihan masing-masing, mau setuju yang mana gitu. Itu misalnya ketika wartawan juga seringkali nanyanya juga kan mancing-mancing begitu. Ini libur Ramadan setuju apa nggak setuju gitu. Seolah-olah jadi seolah-olah ada apa? Ada suasana menggiring orang untuk berpihak secara politik, sehingga urusan libur Ramadan itu jadi urusan politik. makanya kan ya kami menanggapinya dengan berusaha mengajak berpikir membicarakannya secara lebih dalam, bukan soal libur nggak libur. Libur sudah pernah, nggak libur sudah pernah. Soalnya kita mau ngapain gitu loh. Mau bikin apa, hal-hal semacam itu. Ini yang menurut saya harus terus-menerus ditegakkan oleh NU. Nah, terkait dengan dimensi upaya pemerintah untuk membangun agenda-agenda kesejahteraan, kesentosaan, NU harus menyediakan diri untuk membantu pemerintah dalam soal itu, karena concern NU atau keberpihakan NU satu-satunya adalah terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Gitu. Jadi kalau pemerintah punya agenda yang tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat, NU harus siap memberi dukungan dengan cara apapun yang mungkin. Ya. Dan terus terang juga NU berharap bahwa pemerintah juga kemudian mengajak atau memberikan ruang bagi NU untuk berpartisipasi dalam mendukung atau
mengupayakan sukses dari agenda-agenda kemaslahatan itu. Ini yang terus-menerus harus dilakukan. Dan kita terus berusaha konsisten untuk itu. Ya, dulu misalnya ketika terjadi wabah COVID itu, ya kan, dan kemudian kita melihat agenda vaksinasi itu agak tersendat, ya. Kemudian NU menawarkan diri, mari kita lakukan bersama NU. Dan alhamdulillah ketika kemudian waktu itu dilakukan kerjasama dengan Polri, ya, yang tadinya selama berbulan-bulan hanya sekian ratus ribu berhasil vaksinasi. Ketika kita lakukan secara struktural sampai ke bawah bersama NU dan secara nasional, dalam 3 hari kita berhasil melakukan vaksinasi lebih dari 1,5 juta. Efektif berarti Gus. Efektif. Ya? Jadi ini bisa dilakukan. Nah, sekarang misalnya kami melihat Presiden Prabowo membuat banyak agenda-agenda yang semuanya diarahkan pada kemaslahatan kesejahteraan masyarakat, ya kami langsung mempersiapkan diri untuk ikut berkontribusi dalam soal makan bergizi gratis, dalam soal pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Nah ini yang kita jadikan prinsip dari kehadiran NU itu. Artinya NU siap hadir untuk mendukung pemerintah, terutama mensukseskan program-program pemerintah. Iya, karena ini bukan soal pemihakan politik. Iya, betul. Tapi ini soal pemihakan kepada upaya kemaslahatan bagi masyarakat. Ya, yang tadi Gus bilang bahwa program makan bergizi gratis tersebut. Ya. Artinya NU mendorong untuk agar itu sukses. Tentu saja. Kalau soal kebijakannya apa, ya kita harus melihat itu sebagai wewenang pemerintah. Pemerintah yang punya wewenang untuk membuat kebijakan. Ada masalah ini diadres dengan cara ini, wewenang pemerintah. Nah, NU membantu apapun kebijakannya, NU membantu untuk mengupayakan supaya kebijakan itu mencapai tujuan-tujuannya bagi masyarakat. Baik, Gus. Itu yang dilakukan. Nah, terkait wacana makan bergizi gratis, Gus, ada wacana yang sempat bergulir, didanai oleh infak dan sedekah. Bagaimana, Gus? Saya kira bisa. Bisa, Gus? Bisa, karena infak dan sedekah itu pemanfaatannya lebih longgar. Beda dengan zakat. Ya. Kalau zakat itu kewajiban, itu wajib zakat bagi orang yang masuk kategori tertentu ya, kategori orang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Itu ada ukuran-ukurannya itu secara fikih. Nah, mereka wajib membayar zakat dan zakat itu harus diberikan pada target yang juga sudah ditentukan, tidak boleh kepada yang lain gitu. Misalnya fakir miskin, kemudian ibnu sabil, sabilillah dan seterusnya itu. Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, tidak boleh dikasih yang lain. Nah, sementara penerima makan bergizi gratis itu kan tidak boleh di kotak-kotak, tidak boleh di kotak antara yang miskin dengan tidak miskin, antara yang ini dengan yang itu kan tidak boleh. Ya, sehingga semua harus dapat. Nah, maka yang lebih longgar untuk bisa dimanfaatkan adalah infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah ini tidak wajib. Tapi walaupun tidak wajib, kita juga melihat selama ini potensinya besar sekali. Animo masyarakat untuk berinfak di luar zakat yang sudah mereka bayarkan juga besar sekali. Sehingga ada potensi di situ. Potensi untuk memanfaatkan dana infak dan sedekah ini untuk program makan bergizi gratis itu. Nah, tapi semua itu kan harus ada desainnya. Harus ada desain cara pengerjaannya itu harus ada. Nah, desain itu tentu yang paling bisa membangun dan paling berwenang untuk membangun desainnya saya kira pemerintah. Ya, atau pihak yang dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan itu. Ya. Karena juga pasti tidak sederhana.
kami bisa saja mengembangkan kerangka kami sendiri untuk itu. Tapi terus terang saja, kalau kita bicara soal NU, kami belum punya kemampuan untuk membangun konstruksi secara nasional, apalagi dalam waktu cepat. Ya, sehingga mungkin kami bisa, tapi parsial di daerah ini, daerah itu yang memang di situ potensinya ada. Tapi pada dasarnya mungkin. Saya pikir infak dan sedekah untuk infrastruktur sangat mungkin. Ya. Membantu program makan bergizi gratis. Bahkan bisa untuk yang lain-lain. Sekarang ini yang sedang kami bicarakan dengan Lazisnu sebetulnya, karena kami ingin menjangkau masyarakat, terutama ya masyarakat yang tingkat ekonominya lebih rendah. Saya minta kepada Lazisnu untuk mengembangkan program mengadres mereka yang terkait dengan pendidikan. Misalnya bukan soal makan bergizi gratis, tapi misalnya soal kebutuhan-kebutuhan seperti seragam, peralatan sekolah, atau makanan tambahan. Makanan tambahan. Karena sekarang kami punya program yang juga sudah jalan, walaupun belum merata, pendampingan belajar untuk anak-anak sekolah. Nah, ini kader-kader muda NU sangat banyak terlibat, relawan-relawannya. Jadi anak-anak SD, SMP kita buatkan pertemuan-pertemuan untuk pendampingan belajar mereka. Mereka mungkin bisa diberi fasilitas tambahan makanan bergizi, apakah susu atau bubur kacang hijau atau apa. Nah itu bisa dilakukan juga. Karena kami menangkap atau kami mendapat inspirasi dari agenda makan bergizi gratis ini, bahwa soal gizi ini memang strategis sekali. Jadi kalau kita bisa membantu melakukan intervensi terhadap gizi masyarakat ini, kita bisa berharap ke depan kualitas generasi yang tumbuh akan menjadi lebih baik. Betul, Gus. Gus, terakhir, langkah apa yang sedang disiapkan PBNU tahun 2025 dan ke depannya di masa Gus memimpin PBNU? Kami sebetulnya berkonsentrasi pada upaya mengelola warisan ini. Ini kan 100 tahun dan kami dapat warisan begini besar, ini mau diapakan ini gitu. Nah, maka kami sebetulnya terutama 3 tahun ini kami fokus sekali untuk membangun desain tata kelola dan mengkonsolidasikannya. Saya kira sampai 2025-2026 fokus ini masih tetap ya melakukan konsolidasi tata kelola ini supaya warisan ini bisa dikelola dalam satu sistem bersama-sama. Nah, pada saat yang bersamaan kami juga mengembangkan berbagai macam program yang kami bangun dengan mekanisme yang lebih sistematis, lebih terorganisir. Nah, dan alhamdulillah setelah beberapa waktu kami untuk beberapa agenda kami menemukan model strategi implementasinya. Nah, ini nanti yang kemudian kita mulai jalankan secara lebih intensif. Ya, seperti misalnya program yang kami namakan Gerakan Keluarga Maslahat NU. Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ya, di mana di situ kami menggalang keluarga-keluarga ini untuk berpartisipasi dalam gerakan bersama mengadres masalah-masalah mereka. Karena semua masalah masyarakat itu kan ada di dalam keluarga. Kalau bicara apa? Ekonomi, kesehatan, pendidikan, itu semuanya ada dalam. Terkait dinamika organisasi juga. Iya, ya organisasi memfasilitasi. Tapi yang diadres adalah masalah-masalah keluarga itu, soal parenting, soal keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kami sudah temukan model-model strategi implementasinya ini yang akan kami upayakan jalan lebih
intensif. Walaupun tentu saja karena kapasitas organisasi memang belum merata. Sejauh ini kamu baru menjangkau 10 provinsi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembangkan lebih luas. Mudah-mudahan, Gus. Gus, terima kasih atas perbincangannya. Terima kasih, sangat menginspirasi.